Taliban membagikan batu kepada para tentara Amerika yang ditangkap, lalu dengan kejam memerintahkan mereka untuk melemparkannya ke komandan perempuan mereka sendiri. Siapapun yang menolak akan langsung dieksekusi di tempat. Dengan berat hati, para tentara mulai melempari komandannya. Bahkan warga sipil di sekitar lokasi ikut bergabung dalam serangan mengerikan itu. Namun tiba-tiba, angin kencang berembus. Saat Taliban menengadah ke langit, itu bukanlah mukjizat yang datang dari surga. Yang muncul adalah bala bantuan pasukan Amerika Serikat. Sebuah helikopter serang Al-Qisayflash melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan kerumunan. Sementara pasukan lain turun menggunakan tali dari helikopter angkut untuk menjalankan misi penyelamatan. Di bawah perlindungan tembakan yang intens, sang komandan berhasil dievakuasi ke dalam helikopter. Namun perlawanan Taliban ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan. Sebuah RPG yang ditembakkan dengan akurat melesat di udara dan menghancurkan helikopter serang Amerika. Menghadapi rentetan tembakan yang sangat berat, pilot helikopter penyelamat segera bermanuver naik dan memimpin mundur dari area pertempuran. Sang komandan berteriak memerintahkan pilot agar kembali menjemput anak buahnya yang tertinggal. Namun perintah itu diabaikan. Dengan penuh penderitaan, ia hanya bisa menyaksikan para bawahannya dieksekusi satu persatu tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah kembali ke Amerika Serikat, ia segera menyeret pilot yang menolak kembali ke medan tempur ke hadapan tribunal militer. Setelah itu, ia memutuskan kembali ke Afghanistan untuk menuntaskan misi penyelamatan Sandera yang belum selesai. Ia membentuk tim operasi khusus elit dan menyiapkan penyergapan di jalur penting yang sering digunakan Taliban. Semua persenjataan roket telah dipersiapkan, namun tiba-tiba sebuah bus sipil tanpa sengaja masuk ke zona serangan yang telah ditentukan. Salah satu anggota tim segera mengarahkan sepeda motornya untuk mencegat bus tersebut. Sopir bus langsung menginjak rem, tetapi prajurit itu tidak sempat menghindar dan tergelincir hingga terjebak di bawah badan kendaraan. Saat konvoi Taliban mendekat, kendaraan pertama memicu jebakan yang telah dipasang sebelumnya. Sebuah ledakan besar menjatuhkan tiang utilitas dan menutup jalan secara sempurna. Melihat kesempatan itu, sang komandan segera memerintahkan seluruh tim untuk membuka tembakan. 4 roket meluncur bersamaan dan menghancurkan konvoi musuh. Bersama timnya, ia menyerbu ke tengah pertempuran dan berhasil menangkap seorang pejabat tinggi Taliban yang sangat penting bagi operasi tersebut. Namun saat proses evakuasi berlangsung, ia kembali berlari menuju bus tempat rekannya terjebak. Seberapa keras pun ia berusaha, rekannya yang terjepit di bawah kendaraan itu tidak dapat dibebaskan. Sementara itu, bala bantuan Taliban semakin mendekat. Dalam situasi yang sangat menyakitkan, ia harus membuat keputusan yang berat. Rekannya menggenggam tangannya erat dan bersikeras untuk tetap tinggal guna memberikan perlindungan bagi pelarian tim. Dokter, saya adalah prajurit Amerika Anda. Saya siap. Dengan air mata yang mengalir di wajahnya, ia mengucapkan salam perpisahan dan memimpin anggota tim lainnya menuju rumah persembunyian yang aman. Namun tak lama kemudian, Taliban menayangkan eksekusi rekannya secara langsung melalui siaran daring. Di rumah persembunyian, anggota tim memilih memalingkan wajah karena tidak sanggup menyaksikan kejadian itu. Dipenuhi amarah, sang komandan menerobos masuk ke gudang dan menempelkan pistol ke kepala pejabat Taliban yang telah ditangkap. Namun akal sehatnya mengambil alih. Tawanan itu adalah kunci utama untuk menyelesaikan seluruh misi. Menggunakan telepon milik pejabat tersebut, ia membocorkan koordinat rumah persembunyian kepada Taliban, lalu menghilang ke semak-semak di luar lokasi. Ketika para pemberontak tiba, mereka menemukan pemimpin mereka bersama sebuah tas yang penuh dengan dolar Amerika. Mereka segera membawa Sandera itu pergi tanpa menyadari bahwa sebuah alat pelacak telah disembunyikan di dalam tas uang tersebut. Dengan mengikuti sinyal pelacak, ia berhasil menemukan markas. Oke, tunggu film selanjutnya ya. Terima kasih.